Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 94 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya fathah panjang pada kata ya yang artinya hai. Hamzahnya alif dengan harokat fathah pada kata ayyuha. Jadi walaupun ini seperti bersatu secara penulisan, secara makna ini sudah ada dua kata. Disebut dengan mad jaiz munfasil yang hukmi. Maka ya-nya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat, tapi tidak lazim untuk berhenti di ya. Jadi tidak biasa para qori berhenti di ya-nya ya. Ya ay, huruf ya tasydid cukup dibaca dengan nabr, ada intonasi yang kita naikkan. Jadi tidak perlu ditahan. Ya ayyuhal, ayyuha. Jika kita berhenti di ha, hukumnya adalah mad tabi'i. Karena ada alif sebelumnya fathah, maka ha panjang 2 harokat jika berhenti. Namun jika wasol, alifnya ini, huruf madnya ini gugur. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa kok bisa gugur? Karena ada al-iltiqa syakinain atau pertemuan 2 sukun, di mana sukun pertama adalah alifnya ya, huruf mad. Sukun kedua adalah lam sukun pada lam tasydid. Jadi pada lam tasydid ini ada lam sukunnya ya, lam sukun dan lam fathah. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan secara pembacaannya. Jadi haknya pendek. Ya ayyuhal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam juga. Maka alif lam tidak dibaca atau namanya idgham syamsi. Ya ayyuhalladzi, dzi mad tabi'i dhahiri. Karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka huruf dzal panjang 2 harokat. Alladzina, a juga ini mad badal ya. Karena apa? Karena ada hamzah yang dipanjangkan. Nah, ini hamzahnya bentuk alif dengan harokat fathah yang panjang ya. Maka ini pun hamzah. Bacanya panjang 2 harokat. Amanu, nu mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya waw sukun didahului dhammah pada kata amanu, hamzahnya i pada kata idza. Maka nun panjang boleh 4 boleh 5 harokat. Jadi kalau yang tadi mad jaiz munfasil hukmi ya, penulisannya disatukan tapi maknanya berbeda. Kalau ini penulisan makna berbeda dua-duanya, terpisah. Jadi kita boleh berhenti di sini di mad tabi'inya ya. Amanu idza, dza mad tabi'i dhahiri. Karena ada alif didahului baris fathah, maka dzal panjang 2 harokat. Idza darab, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena barisnya di atas, maka bacanya tebal. Darab, huruf ba sukun dihukumi dengan qalqalah sughra karena huruf qalqalahnya ada di tengah ya, dan sukunnya asli, maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Idza darabtum, tum ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim bukan ba,
maka dibacanya mimnya jelas. Darabtum fi matobi'i zahiri, karena ada ya sukun sebelumnya kasroh, maka fi panjang 2 harokat. Fi sabi bi matobi'i zahiri, karena ada ya sukun sebelumnya kasroh ya, maka ba panjang 2 harokat. Fi sabilillah, lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tarqiq sebab huruf sebelumnya berbaris kasroh, maka lam ini bacanya tipis, lah. Fi sabilillah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah, karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam, maka alif lam tidak dibaca ya, atau disebut dengan idgham syamsi. La matobi'i muqaddar, karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam, maka bacanya panjang 2 harokat. Fi sabilillahi fatabai, ada ya tasydid, ini juga sama seperti yang ya di ya ayyuha ya, tidak perlu kita tahan, ini cukup kita pakai naber, jadi tekanan lebih tinggi ya, intonasi lebih tinggi dari huruf-huruf sebelahnya. Beda dengan ya tasydid, beda dengan huruf tasydid biasa ya. Fatabayyanu. Jika berhenti di nu, hukumnya adalah matobi'i ya. Karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka nun panjangkan 2 harokat. Fatabayyanu. Fatabayyanu wala. Oke, di sini ada waw sukun ketemu sama waw berharokat ya. Tapi ini hukumnya bukan idgham mutamatsilain. Ini wawunya tetap dibaca dengan jelas ya. Kenapa? Karena walaupun waw sukun ketemu waw, tapi waw pertama ini didahului dhammah atau berlaku sebagai huruf mad ya. Jadi nunnya tetap dibaca 2 harokat, wawunya tidak dimasukkan atau tidak diidghamkan ke waw kedua. Ini sebagian ulama berpendapat ini adalah mad tamkin juga ya, mad tamkin. Fatabayyanu wala, la matobi'i zahiri, karena ada alif sebelumnya baris fathah, maka huruf lam panjang 2 harokat. Wala taqu, qu matobi'i zahiri, karena ada waw sukun didahului dhammah, maka qaf panjang juga 2 harokat. Wala taqulu, lu matobi'i zahiri, karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka lam panjang 2 harokat. Wala taqulu liman, man, ada hukum izhar halqi sebab nun sukun ketemu huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah, maka nun dibaca jelas. Liman al, huruf lam sukun ini adalah izhar mutlak ya, atau lam mutlak, dibacanya jelas dengan catatan huruf setelahnya bukan lam lagi, bukan ro. Alqa, qa mad jaiz munfasil, karena mad tabi'i ketemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya fathah panjang pada kata alqa, hamzahnya yang i pada kata ilaikum, maka qaf dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Liman alqa ilai, lai ada harfulin sebab ada ya sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Ilaikumus, lalu alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah, karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin, maka alif lam ini tidak perlu dibaca. Ilaikumussalam, la matobi'i muqaddar, karena ada baris fathah panjang di atas huruf lam. Cara bacanya panjang lamnya 2 harokat.
As-salama lasta mu'mina. Nah, jika berhenti hukumnya mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang diwaqafkan. Cara bacanya, baris tanwinnya jadi satu, jadi fathah dan panjangkan 2 harokat. Mu'mina. Di atasnya ada tanda waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.